Oke, sekarang kita contoh soal. Gimana kalau kita menggunakan metode substitusi itu cara kerjanya gimana sih Pak? Apakah sama dengan yang video kemarin? Oke, mungkin sedikit berbeda karena ketambahan satu variabel ya, jadi stepnya lebih panjang dikit. Nah, jadi contoh misalkan ini persamaan satu, ini persamaan dua, ini persamaan tiga. Saya ngambil persamaan satu deh, misalkan. Pak, kalau soalnya itu saya ngambil persamaan bukan satu, boleh nggak? Boleh. Mau ambil persamaan dua, persamaan tiga boleh. Tapi saya ngambil persamaan satu ya. Persamaan satu kan 2x tambah y tambah z sama dengan 4. Nah, karena metode substitusi artinya kita mensubstitusikan suatu nilai ke persamaan. Misalkan ini persamaan ini saya membuat dalam bentuk y sama dengan ya. Jadi 4 dikurangi 2x dikurangi z. Nah, ini bentuknya. Kemudian tujuan kita buat ini adalah misalnya ini persamaan 4. Kita mensubstitusikan persamaan 4 ini 4 ya, yang saking bagusnya tulisannya. Ini kita masukkan ke persamaan yang lainnya, contoh kedua dan ketiga. Jadi ada dua persamaan yang kita masukin. Oke, berarti kalau saya rencananya mau masukin ke persamaan kedua ya, berarti saya tulis di sini substitusikan substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2 misalkan. Nah, ini jadi apa nih? Persamaan 2 saya tulis lagi ya. 3x dikurangi y tambah 2z sama dengan negatif 5. Ini saya pindahkan ke sini biar gampang dilihatnya. Kalau y-nya saya ganti dengan ini, kira-kira bakal jadi gimana? Jadi gimana ya? 3x dikurangi, buka kurung 4 dikurangi 2x dikurangi z sama dengan, oh sorry, bukan sama dengan Pak, tambah 2z, kelupaan tambah 2z nya. Oke, sama dengan min 5. Ini ya, kalau saya ubah dalam bentuk substitusi, nilai y-nya saya ganti dengan ini. Oke, paham ya? Kemudian kita sederhanakan jadi apa nih? 3x dikurangi 4 ditambah 2x ditambah z ditambah 2z sama dengan negatif 5. Ini jadi dua variabel ya. Jadinya apa nih? 5x ditambah 3z sama dengan min 4 pindah ke sana jadi min 1 ya. Gini. Oke. Nah, ini persamaan 5. Oke, banyak sekali persamaannya. Saya buat kurung deh biar nggak bingung. Kurung. Oke. Sekarang, kalau tadi kita udah mensubstitusikan bentuk yang persamaan 4 ini ke persamaan kedua, berarti kita langkah selanjutnya kita substitusikan persamaan 4 ini ke persamaan 3. Oke ya, berarti y-nya kita ganti di persamaan 3. Saya tuliskan persamaan 3 dulu. X tambah 2y ditambah 2z sama dengan 5. Jadi kalau substitusi itu, pokoknya kalau kalian mengambil nanti yang ketiga, bentuk X sama dengan, kalian substitusikan ke persamaan 2 dan persamaan 1. Oke ya, jadi sisa persamaannya itu disubstitusikan. Gitu. Nah, sekarang X tambah 2 ditambah 2Z sama dengan 5 persamaan 3. Y-nya apa tadi? Ya, ini ya. Berarti X ditambah 2 dikali 4 dikurangi 2X dikurangi Z ditambah 2Z sama dengan 5. X ditambah berapa? 8 dikurangi 4X dikurangi 2Z ditambah 2Z sama dengan 5. Oke, ini habis ya. Nah, sisanya apa? Min 3X sama dengan 8 pindah ke kiri. Sorry ke kanan jadi min. Jadi min 3X sama dengan 1. Oke. Kalau kasusnya seperti ini persamaan 6 ya. Kan udah kelar tuh. Kita udah mensubstitusikan persamaan 4 atau y sama ini ke persamaan 2 dan 3, di mana 4 ini kan didapat dari persamaan 1 yang kita misalkan y sama dengan. Terus gimana, Pak? Ya udah, kita udah dapat x. Kita substitusikan persamaan 6 ini ke persamaan 5. Oke ya. Substitusikan X sama dengan 1 ke persamaan 5. Jadi 5 dikali 1 ditambah 3Z sama dengan negatif 1. Persamaan 5 ini ya. Saya ganti X-nya di sini dengan 1. Berarti 3Z sama dengan 5 pindah ke kiri jadi berapa? Min 6. Z sama dengan negatif 2. Oke,
Z sama dengan negatif 2 ya, di sini dapatnya. Kemudian kita udah dapat nilai X dan Z. Nyari Y-nya gimana? Ya kita tinggal masukin aja dong Pak ke persamaan ini, atau persamaan sembarang di sini mau diganti gak masalah. Pas saya memasukkan ke bentuk yang ini, boleh bentuk yang ini, boleh bentuk ini, boleh. Tapi kan kita udah buat Y sama dengan, kita masukin ke sini aja ya. Jadi saya panjangkan di sini. Kan kita misalkan Y sama dengan 4 dikurangi 2X dikurangi Z. Nah, X-nya berapa tadi? X-nya 1 Pak. Berarti 2 dikali 1. Ini kurang ya. Harusnya bukan sama dengan 4 dikurangi 2 dikali 1 dikurangi Z-nya berapa? Min 2. Nah, jadi 4 dikurangi 2 ditambah 2. Y-nya berapa? 4. Oke, berarti kalau kayak gini kita dapat nilai X-nya berapa? 1, Y-nya 4, Z-nya min 2. Nah, ini adalah hasil penyelesaiannya. Nilai-nilai X, Y, Z-nya. Kita cek bentuknya itu memang hanya 1 atau bisa banyak. Nah, kalau 1 tidak ada yang sama ya antara koefisien yang perbandingan A, B, C, D. Oke, kalau kita lihat perbandingan yang A berapa? 2 banding 3 banding 1. Yang ini 1 banding min 1 banding 2. Yang ini 1 banding 2 banding 2. Yang ini, wah sama, nggak ada yang beda, nggak ada yang sama ya, berarti ini adalah tunggal. Jadi penyelesaiannya hanya 1, hanya ini. Jadi kalau nanti kalau dicek ternyata ini sama Pak dengan ini, tapi ini beda Pak, ini juga beda, oh berarti itu tidak ada penyelesaiannya. Tapi kalau misalkan di sini sama, di sini sama, di sini sama, di sini sama, maka dia banyak penyelesaiannya, gitu ya. Bisa ya. Ini salah satu metode yaitu substitusi. Teman-teman bisa ngerjain pakai eliminasi nanti mungkin atau gabungan. Bebas. Bisa? Bisa, Pak. Oke, guys. Nah, sekarang metode yang kedua soalnya masih sama. Cuma teknik pengerjaannya gimana nih? Ada yang bisa? Bisa, Pak. Saya. Oke, gimana? Tinggal kita eliminasi. Betul ya. Jadi, kalau di metode eliminasi kita lihat awalnya saya mau menghilangkan variabel apa. Oh, saya mau menghilangkan variabel X. Berarti eliminasilah persamaan 1 dan 2 untuk menghilangkan X. Apakah itu aja Pak? Enggak. Bisa 1 dan 3 yang awalnya. Kemudian 2 dan 3 bisa juga. Bebas. Terserah teman-teman yang enak yang mana. Misalkan saya eliminasi pertama 1 dan 3 untuk mengeliminasi X ya. Jadi persamaan selanjutnya yang saya eliminasi adalah persamaan 1 dan 3 atau 2 dan 3. Bebas. Jadi ketika 1 dan 2 udah dipakai untuk mendapatkan hasil persamaan baru, berarti kalian bebas menggunakan persamaan 1 dan 3 dieliminasi lagi atau persamaan 2 dan 3. Oke gitu ya. Jadi 1 dan 2 dulu atau 2 dan 3 dulu, baru 1 dan 3 atau 2 dan 3. Bebas teman-teman. Misalkan di sini saya mau mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Eliminasi apa ya Pak enaknya Pak? Nah, kalau di sini kita lihatnya enaknya eliminasi apa kalau menurut teman-teman? Kalau ini Pak saya lebih suka eliminasi X Pak, misalkan gitu. Oke, boleh kita eliminasi X ya. Berarti di sini 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. 3X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5. Oke, supaya X-nya hilang, berarti X-nya harus sama koefisiennya. Berarti supaya sama kita kali berapa? Kali 3 kali 2 KPK-nya ya. Berarti ini jadi 6X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 12. Ini 6X dikurangi 2Y ditambah 4Z sama dengan min 10. Kita apakan biar hilang? Kita kurang. Ini habis, ini jadi apa nih? 5Y ya, ditambah, oke, sorry, bukan ditambah, dikurang Z sama dengan 22. Ini persamaan baru, persamaan 4, misalkan gitu ya, kita dapat. Oke, kemudian ini kan kita eliminasi persamaan 1 dan 2 nih, untuk mendapatkan persamaan ini, dimana kita mengeliminasi X, ya kan, variabel X. Berarti kalau persamaan 1 dieliminasi X, persamaan 2 dan 3 atau 1 dan 3 harus hilangin X, jangan hilangin yang lain. Nanti nggak akan ketemu, oke? Jadi kalau awal eliminasi X, yang keduanya ya juga harus eliminasi X dong, biar sama. Oke Pak, gitu ya.
Jadi kedua, eliminasi persamaan mau berapa? Persamaan berapa nih? Kalau saya milihnya persamaan 1 dan 3, Pak. Oke, kita buat eliminasi persamaan 1 dan 3. Eliminasi apa? Eliminasi X-nya ya, karena atas X kita bawahnya harus X juga. Elemen 1 dan 3. Persamaannya apa? Persamaannya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Yang ketiga, X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 5. Oke. Kalau eliminasi X berarti atas KPK-nya kan paling tinggi 2 nih, ya kan? Berarti bawah kita kali 2 juga biar nanti X-nya hilang. Atas kali 1, bawah kali 2. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Bawah dikali 2 semua. 2X ditambah 4Y ditambah 4Z sama dengan 10. Kita kurangkan. Ini habis. Jadinya apa nih? Min 3Y. Ini jadi min 3Z sama dengan min 6. Nah, ini kita dapat nih persamaan 5. Oke. Sekarang kita lihat. Persamaan 4 dan 5 variabelnya sama. Bisa kita eliminasi. Bentar Pak, saya berpikir dulu. Oke, bisa Pak. Iya, bisa. Ini kita eliminasi ya. Jadi 5Y dikurangi Z sama dengan 22 dengan min 3Y min 3Z sama dengan min 6. Oke, ini eliminasi apa? Eliminasi Z Pak, atau misalkan gitu, atau eliminasi Y Pak. Pak, kalau saya eliminasi Z boleh nggak? Boleh. Ini saya eliminasi Z ya. Saya kali 3 dikali 1. Jadi 15Y dikurangi 3Z sama dengan 66. Ini jadi min 3Y dikurangi 3Z sama dengan min 6. Kita kurangkan. Ini jadi berapa nih? 18 ya. Ini habis ya. Ini jadi berapa? 72. Nah, Y-nya berapa ini? Kalau 72 per 18 yaitu bentar Pak, saya hitung. Oke. 4 Pak. Iya, 4 ya. Y-nya 4. Terus kalau teman-teman langsung menggunakan Y sama dengan 4 kemudian kita mencari Z substitusikan ke sini, itu menggunakan metode campuran, yaitu gabungan atau campuran sama ya, yaitu antara substitusi dan eliminasi. Tapi kalau murni eliminasi, kita awalnya eliminasi Z, berarti langkah selanjutnya eliminasi Y ya. Kalau ini kan murni eliminasi ya, berarti saya mau mengeliminasi Y. Nah, saya tulis ulang soalnya. Gimana caranya? Berarti kita mau mengeliminasi, kalau di atas kita mengeliminasi Z udah dapat, maka kita eliminasi Y untuk mendapatkan Z ya. Berarti kali 3 kali 5. Jadi 15Y dikurangi 3Z sama dengan 66. Yang jadi min 15Y dikurangi 15Z sama dengan min 30. Ini kita tambah biar Y-nya habis ya. Ini jadi berapa nih? 15 ditambah negatif 3, negatif 15 tambah negatif 3, negatif 18Z. Ini jadi berapa nih? 66 dikurangi 30. Bentar Pak, saya mikir dulu Pak. 36 Pak. Oke, 36. Z sama dengan min 2. Oke, berarti X-nya berapa tadi? X-nya kita udah dapat belum? Oh, belum Pak X-nya Pak. X-nya kita cari dong. Oh iya, X-nya belum dapat ya, saya lupa. Nah, kita cari X-nya dulu. Cari X-nya dulu. Berarti X-nya gimana? X-nya kita bebas. Mau ngambil persamaan 1, 2, 3, mau yang mana? Kan kita dapat variabel Y dan Z, tinggal kita masukin di sini aja untuk dapetin X-nya. Gitu. Caranya gitu. Nah, tinggal kita cari nanti dapat nilai X-nya. Atau misalkan kalau eliminasi, metode eliminasi berarti kita nggak bisa kayak gitu karena murni eliminasi, berarti kita harus mengeliminasi variabel X-nya lagi. Nah, tapi kalau gini kita menggunakan campuran, tinggal kita ganti aja X-nya di sini. Oke, gini ya, tinggal kita ganti Y-nya berapa, Z-nya berapa untuk dapatin X. Berarti kalau X-nya itu kita dapatnya berapa? Kalau kita menggunakan metode campuran, 2 dikali Y-nya tadi 4 ditambah 2 dikali Z-nya tadi min 2 ya, sama dengan 5. Ini X ditambah 8 dikurangi 4 sama dengan 5. X ditambah 4 sama dengan 5.
X sama dengan 1. Berarti nilai X-nya 1, Y-nya 4, Z-nya min 2. Ini adalah hasilnya. Nah, apakah tunggal? Kita lihat. 2, 3, 1. 1 min 1, 2. 1, 2, 2. 4 min 5, 5. Gak ada yang sama perbandingannya. Berarti memang tunggal. Inilah hasilnya. Gitu. Jadi bisa ya. Cara ini sebenarnya bukan cara eliminasi ya. Karena cara campuran. Karena awalnya eliminasi, tapi untuk mendapatkan X kan, biar kita nggak panjang hitungnya, saya langsung masukin aja ke sini jadi substitusi. Nah, jadi metode gabungan ini. Jadi metode eliminasi plus gabungan. Bukan plus gabungan dong, Pak. Plus substitusi. Ya, plus substitusi. Atau gabungan. Jadi gabungan memang sering digunakan gabungan. Jadi teman-teman bisa menggunakan metode gabungan untuk mengerjakan soal sistem persamaan linear 3 variabel. Dan stepnya seperti ini. Kalau eliminasi persamaan 1 dan 2 mengeliminasi variabel X, ya teman-teman wajib mengeliminasi lagi variabel X untuk persamaan 1 dan 3 atau 3 dan 4. 2 dan 3 bebas. Mau 1 3 2 3 bebas. Yang penting eliminasinya sama, variabel X ya X, variabel Y ya Y. Jangan beda-beda. Oke, gitu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa ya?